Ada nggak orang yang baca la ilaha illallah tapi nyakitin orang lain? Ada. Ada nggak orang yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis itu membicarakan keburukan orang lain? Ada nggak? Ada ya. Di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyampe rumah itu karena kebanyakan baca la ilaha illallahnya ditegur sama istrinya. Kok baru pulang langsung marah? Ada nggak kira-kira yang gitu? Ada ya. Itu namanya la ilaha illallah cuman di bibir, di mulut. Yang saya mau ajarkan ini gimana la ilaha illallah itu tidak ada suaranya, tapi dahsyat dampaknya. Itu maunya. Maunya saya begitu. Karena kalau kalimat la ilaha illallah sudah menjadi darah daging yang mengalir di sini, ya. Mau menyakiti orang aja nggak bisa. Mau berbohong saja nggak bisa. Mau berkhianat saja nggak bisa. Harusnya begitu. Karena la ilaha illallah ini kalau menjadi darah daging kita, menjadi sikap hidup kita, ini akan mendamaikan dunia. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini bukan miliknya orang yang beragama Islam saja. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, bisa mengamalkan kalimat ini. Kalau kalimat ini dipahami melampaui kata-kata. Jadi saya kalau ada waktu suka lihat komen-komen di YouTube. Supaya saya introspeksi diri. Ada sahabat dari agama Katolik, ada sahabat dari agama Protestan, ada sahabat dari agama Buddha, ada sahabat dari agama Hindu. Bahkan tadi pagi saya cuplik, saya share di grup. Ini komen dari sahabat kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang luar biasa, kok mereka itu rajin ngikutin kajian yang saya sampaikan. Padahal jelas-jelas saya menggunakan baju keyakinan saya sebagai Muslim. Dan di komennya itu, karena apa? Karena mereka merasa yang disampaikan ini menyentuh bagian dalam dari dirinya. Itu. Jadi yang sampai ke mereka itu adalah energinya barangkali. Sehingga mereka tergetar, mereka berubah. Ya saya alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma ingin bertekad menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang namanya agama Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin, harusnya doanya juga bersifat universal. Jadi hati-hati tuh. Kalau berdoa ya, kita berdoa kadang-kadang cuma buat kelompok kita aja. Betul nggak? Coba doakan aja semua. Doakan aja semua. Siapapun itu, apapun keyakinannya. Tidak usah dibatasi oleh sekat-sekat keyakinan. Itu jadi keren sebetulnya. Ya. Ini lagi ada perang nih. Saya doakan dua-duanya. Supaya berkesadaran. Saya tidak mendoakan salah satunya. Karena ada kesamaan keyakinan dengan saya. Tidak. Saya doakan semuanya. Ya. Saya doakan semuanya. Supaya semuanya berkesadaran. Supaya semuanya punya cinta kasih. Karena perang itu sebetulnya tidak ada yang menang ya. Semua juga jadi arang. Semua jadi abu. Kan sebetulnya siapa aja yang duluan. Gitu kan? Kan sama-sama membunuh sebetulnya. Apapun itu. Tapi kadang-kadang kita sering bersikap subjektif, tidak objektif, betul nggak? Karena ada satu kesamaan gitu. Udah doakan aja semuanya, ya, yakin semuanya berkesadaran, yakin dalam diri semua manusia masih ada aspek kemanusiaan, ya, itu. Udah siap? Ini agak berat nih kajian hari ini. Udah siap? Karena nanti ini akan menelanjangi kita semua. Apakah kita sudah betul-betul
ya, memaknai sekaligus mengamalkan kalimat la ilaha illallah, atau sekedar mengucapkan kalimat ini sebatas ritual, tidak ada spiritnya. Udah siap? Oke, kalau udah siap saya mulai. Saya tanya dulu, kalau guru itu kan akan datang kalau murid sudah siap. Baik. Jadi mohon izin nih, saya akan masuk kajian ini dari sila pertama Pancasila. Loh, apa kaitannya dengan la ilaha illallah? Ini harus dipahami nih, supaya ngerti. Ya, karena baca Pancasila mah dari dulu ya. Makanya setiap pejabat kalau dulu ya, kan wajib itu ikut pelatihan apa tuh P4 ya. Nah, P4. Udah lupa lagi singkatan dari apa itu? Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Jadi ada dua di situ. Ada penghayatan dan pengamalan. Itu. Saya juga sama dulu. Harus ikut yang namanya P4 pola 300 jam. Itu namanya prajabatan sebelum jadi PNS. Jadi saya ingat itu, isi-isinya itu. Saya paham gitu. Sehingga ketika saya melaksanakan tugas sebagai PNS ya saya pegang janji-janji itu. Ya. Janji-janji itu. Nah, di sila pertama Pancasila itu ada dua kata yang penting. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, Maha Esa. Awas, hati-hati. Nah, saya supaya gampang menjelaskannya, ya, ketuhanan itu sering saya menggunakan analogi kesetanan supaya gampang. Kalau orang kesetanan berarti kesipati sifat-sifat setan. Nah, kira-kira ketuhanan itu kesipati sifat-sifat Tuhan, gitu. Paham ya? Oke. Apa sih sifat Tuhan itu? Nah, Tuhan itu, Tuhan, ya, yang ada di ngawang-nguwung, yang dalam bahasa tauhid sering disebut di alam ahadiyah. Saking ingin dikenal oleh manusia, beliau itu terpaksa bermanifestasi, turun gunung Tuhan itu, ke alam wahdah, ke alam wahidiyah. Maka disebut 3 martabat alam batin. Itu saking ingin dikenal. Sampai beliau mengatakan dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku menciptakan ciptaan ini supaya aku dikenali. Jadi kata-katanya itu yang dikatakan Allah dalam hadis qudsi itu ya, wa ahbabtu an u'rifa. Ahbab itu artinya cinta. Jadi Tuhan itu rindu untuk dikenali. Makanya dia yang tidak bisa dijelaskan, dia yang tidak punya nama, dia yang tidak bisa terangkan ini, kemudian bermanifestasi turun gunung. Sampai beliau itu mengenalkan sifat-sifatnya. Sampai mengenalkan, aku ini Ar-Rahman loh, aku ini Ar-Rahim loh, aku ini Al-Malik loh, aku ini Al-Qudus, aku ini As-Salam, aku ini Al-Ghafur, aku ini Al-Wasi, aku ini Al-Wahhab, aku ini Asy-Syabur. Sampai mengenalkan diri. Karena saya percaya, siapa yang sudah mengenal Tuhannya, baik mengenal lewat af'alnya, lewat asmanya, lewat sifatnya, apalagi sampai pada sang wajibul wujudnya, sikap dia terhadap kehidupan akan berbeda. Makanya nanti akan diuji nih di kajian ini. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan ini dikaitkan dengan bagaimana sudut pandang kita terhadap Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengenalnya atau hanya sekedar lip service saja, hanya sebatas di mulut saja. Nanti akan kelihatan. Makanya saya tanya, sudah siap belum? Oke. Kalau sudah siap, mari kita masuk. Hati-hati ya dengan kata Esa. Esa itu bukan satu.
Ya. Satu itu kan bilangan. Dan Tuhan itu bukan bilangan. Kan dia tak terbilang. Karena kalau satu berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Tapi kalau esa, itu nggak ada bandingannya. Ini saya mau mengajarkan tauhid nih, tauhid tingkat tinggi nih. Ya, jadi orang yang tauhidnya sudah tinggi, bukan tasbihnya orang cuma 100 dia jadi 10.000, bukan itu. Nggak ada urusan dengan yang bulat-bulat itu, nggak ada. Itu masih sinetron. Orang yang tauhidnya sudah tinggi, dia itu tahaluk bi akhlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Karena sifat-sifat Allah itu sudah nyurup. Kasurupanku sifat Allah. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Paham ya? Oke. Kira-kira Bapak Ibu tos kasurupan ku sifat Allah. Susah ya ngakunya ya. Disebut pengasih, pilih kasih. Disebut penyayang, kadang-kadang mau menyayangi aja banyak syarat. Betul nggak? Saya akan menyayangi kamu kalau tuh. Bahaya ya kalau Allah begitu. Kata Allah, saya akan ngasih napas sama kamu kalau hebat Allah. Kamu mau melakukan apa, mikirkan apa, ngomong apa, tetap asal dikasih nafas. Karena Allah nggak peduli. Kamu baik, kamu nggak baik. Kata Allah, aku tetap menyayangi kamu. Itu maha tuh begitu. Maha itu tidak bergantung dia baik atau tidak baik. Tetap aja melakukan kebaikan. Sudah begitu belum? Ya, sama pasangan aja. Itu yang paling gampang. Betul nggak? Iya. Kalau pasangan melakukan yang kita mau, baru sayang. Sedikit aja melenceng, tidak melakukan yang kita mau, langsung digembok. Gitu. Betul apa tidak? Ngakunya ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena masih berbilang itu. Makanya saya bilang, ini akan ditelanjangi nih di akhir Ramadan ini, dibuka semua topeng-topengnya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Daripada pindah dari topeng ke topeng, lebih bagus lepasin topengnya. Keun we, erek botak, erek gundul, erek bundugan. Nggak apa-apa, ya. Telanjang ini, ya. Ini pelajaran patauhidan tingkat tinggi. Lanjut ya. Oke, baik. Jadi Esa itu bukan satu. Karena satu itu angka. Dan Allah itu bukan angka. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena Allah yang mengatakan, ya, aku meliputi langit dan bumi. Aku meliputi semesta raya. Ya. Jadi Esa itu ya tunggal. Aku meliputi seluruh ciptaanku. Bahkan orang-orang yang sudah sampai pada tingkat kesadaran, kalau dia meliputi seluruh alam semesta dan meliputi seluruh ciptaannya, jangan-jangan alam semesta ini adalah tubuhnya ilahi. Jangan-jangan tubuh ilahi itu ya ini, alam semesta yang tanpa batas ini. Jangan-jangan bukan Allah ada dalam diri kita. Jangan-jangan kita semua ada dalam tubuhnya Allah. Jangan-jangan inilah sebetulnya. Maka begitu kesadaran kita sudah sampai di titik itu, akhirnya apa? Kemanapun saya memalingkan wajah, nggak ada yang lain. Cuma Dia. Cuma Allah. Lalu kalimat La ilaha illallah bukan bacaan lagi. Sudah menjadi satu pandangan, satu sikap hidup. Yang mana ya Allah di semesta ini yang bukan Engkau? Yang mana? Timbul sikap dalam diri kita. Kenapa saya harus menolak ini? Dan menendang yang itu.
Kenapa saya harus memilih? Ingat Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita masih memilih, memilih itu berarti mengambil yang satu dan menyingkirkan yang lain. Berarti kita masih mendua. Bohong kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya belum masuk dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Saya bicara dari Pancasila aja dulu. Biar semua bangsa ini mendengar. Apapun agamanya. Karena Allah meliputi semua manusia. Bukan hanya meliputi orang Islam. Bukan hanya meliputi orang yang beragama. Bahkan yang tidak beragama pun diliputi oleh Dia. Harus dipahami. Kita bangga, kita punya Pancasila. Kita bangga punya ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita bangga, tidak boleh ada satupun bangsa Indonesia yang tidak beragama. Setuju saya. Tapi buat apa kalau agama itu hanya pengakuan? Buat apa agama itu kalau malah justru menjauhkan kita dari diri sejati kita sendiri? Karena ritual yang dilakukan tanpa kesadaran bukan mendekatkan diri kita kepada jati diri kita, malah menjauhkan kita dari jati diri kita yang sebenarnya. Harusnya Pancasila ini membentuk akhlak. Harusnya Pancasila ini satu saja ketuhanan yang Maha Esa. Membentuk pemerintah yang jujur. Membentuk pejabat-pejabat yang jujur. Yang mau melayani masyarakat. Karena dia tahu melayani masyarakat adalah melayani Allah yang nyata. Ini manusia, ini Allah, ini rakyat, ini Allah. Kita masih mendua. Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan, kemanapun kamu malingkan wajah, di situ kamu melihat Allah. Buat apa kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan kita sepelekan? Nasibnya kita urus. Lihat itu. Mereka-mereka yang hanya menggunakan rakyat sebagai komoditas. Mau pemilu, perlu rakyat, perlu suara rakyat, seperti dekat dengan rakyat. Habis itu, habis manis, sepah dibuang. Pura-pura tidak kenal dengan rakyat. Bahkan naik mobil pun, katanya gelap. Mobilnya mewah. Bahkan rakyat harus menyingkir. Karena ada orang penting mau lewat. Saya bicara kebangsaan. Harusnya saya bicara hari ini. Saya bicara pakai energi biar getarannya sampai ke seluruh semesta. Ini bicara patauhid dan bicara kejujuran. Kita sudah muak dengan semua perilaku-perilaku munafik yang semacam itu. Agama cuma sebatas pakaian, ritual, tetapi tidak nampak sebagai kejujuran, integritas, tanggung jawab, cinta kasih. Dan harusnya, kalau kita penganut ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita semua kesipati sifat-sifat Tuhan. Dan kita tidak melihat lagi yang dua, yang tiga, yang empat. Kita hanya melihat Dia Sang Maha Tunggal. Energi satu-satunya yang meliputi semua bentuk, semua wujud. Kemanapun saya memalingkan wajah, saya tidak melihat yang lain kecuali Dia. Apalagi yang mengaku beragama Islam. Sudah diikat satu kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha. Kosong. Ilallah satu. Kosongkan diri kita. Kita akan menyaksikan yang satu. Lepaskan ego kita. Allah akan hadir. Hadirkan egomu. Allah tidak ada. Perasaan Allah tidak hadir dalam diri kita. Sebetulnya. Karena yang paling dominan dalam diri kita adalah ego. Begitu ego dilepaskan. Maka di Quran dikatakan. Bunuhlah dirimu. Bunuh dirimu. Keluarlah kamu dari kampung. Apa yang harus dibunuh? Itulah keakuan kita. Selama keakuan masih ada, bertahta dalam diri, Tuhan tidak ada. Tidak ada keadaan yang datang bersama-sama. Ada ego, tidak ada Tuhan. Tidak ada ego, tidak ada Tuhan. Ada ego, tidak ada Tuhan. Tidak ada ego, ada Tuhan. Itu aja. Sesederhana itu. Itulah kalimat La ilaha illallah. Saya hanya ingin bicara ketuhanan yang Maha Esa. Yang tidak dipahami oleh bangsa kita. Hanya dibaca setiap tanggal 17 kalau PNS.
Dibaca setiap upacara bendera kalau anak-anak di sekolah. Terus terang ya, saya sedih waktu saya jadi PNS dulu. Upacara tanggal 17 dilakukan setiap tanggal 17. Hanya untuk absen. Hanya untuk honor yang kecil. 50.000. Habis itu, yang nyolong di laboratorium tetap nyolong. Yang bikin kwitansi palsu tetap bikin. Yang bikin penelitian, yang uangnya dibayar negara, padahal uangnya tidak dipakai penelitian, tetap ada. Di mana itu ketuhanan yang Maha Esa? Akhirnya kita cuma ritual. Kalau tidak datang 17, tidak upacara, rasanya kita merasa berdosa. Makanya kalau tanggal 17 datang, dan hari itu adalah hari kuliah jam 7, saya tidak datang upacara. Saya datang ke kelas, melayani mahasiswa. Itu upacara saya. Saya ditegur, kenapa Anda tidak upacara? Kuliah. Daripada upacara cuma basa-basi. Bahkan saat naikin bendera pun masih ngobrol. Tidak ada penghormatan yang setia kepada bangsa. Kepada merah putih. Bahkan ketika ada kesalahan sedikit saja yang menggerek bendera, ditertawakan. Itu di level dosen. Universitas. Saya kira di level pendidikan lain sama aja. Ketika pengerek bendera, waktu jalan, kemudian jalannya kaki kanan sama tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, malum, gugup, tertawa. Sudah biasa kita mentertawakan aib orang lain di depan publik. Harusnya kita diam. Diam. Sudah kebiasaan. Saya tidak menganggap bahwa kesetiaan pada negara itu harus selalu upacara. Kesetiaan itu ditunjukkan oleh karya, integritas. Kita tidak memecah belah persatuan. Tidak mau memecah belah bangsa ini. Kita sangat cinta pada tanah air. Karena cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Gimana caranya? Tumbuhkan toleransi, moderasi. Jangan merasa diri sebagai yang paling benar. Ini ketuhanan. Ini baru judulnya aja. Ketuhanan yang Maha Esa. Paham para sahabat? Masih percaya? Di dunia ini ada kekuatan. Ada dua kekuatan. Satu katanya kekuatan Tuhan. Satu kekuatan lagi namanya setan. Masih percaya? Masih percaya ada kekuatan lain di semesta ini yang oposisi kepada Tuhan, namanya setan. Masih percaya? Bohong, itu ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang kesetanan itu bukan berarti di semesta ada kekuatan lain selain Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan, itu aja. Beda. Dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan, maka dia jadi kesetanan. Bukan ada tandingan Tuhan yang bernama setan. Kalau ada tandingan, berarti ada oposisi dong. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa? Paham? Waduh, kenapa ibu tadi marah-marah? Saya digoda setan. Jadi seolah-olah ada kekuatan lain menggerakkan kita. Padahal kita sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Karena kita tidak merasakan kehadirannya. Itu yang terjadi. Tapi kita menuju satu entitas supaya gampang dikambing hitamkan, namanya setan. Padahal kita sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Betul atau tidak? Coba. Saya mau nanya Bapak Ibu, jujur. Besar mana kekuatan Tuhan sama kekuatan setan? Kalau anggap saja ada kekuatan lain yang menandingi. Besar mana kekuatan Tuhan? Bagus jawabannya. Banyakan mana orang baik dengan orang yang tidak baik? Udah beda kalian mah jawabannya. Saya tanya, besar mana kekuatan Tuhan dan kekuatan setan? Kekuatan Tuhan. Saya tanya lagi, banyakan mana orang jujur dengan yang tidak jujur? Banyakan mana? Yang tidak jujur. Berani mengatakan yang tidak jujur itu karena tergoda oleh setan? Berarti ada kekuatan lain dong yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Padahal yang tidak jujur itu cuma menutup mata Tuhan. Kan yang tidak jujur itu mata Tuhan ditutup.
Itu aja. Betul apa tidak? Hati-hati, makanya kalau ngaji itu harus sadar. Sadar nggak? Sadar kalau sedang ngaji sekarang? Oke. Nah, yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang persis, itu justru leluhur kami itu. Leluhur kami di Parahyang ini. Tapi mohon izin, saya pakai bahasa Sunda. Allah teh hiji. Tapi sanes hijina sahiji. Tapi hijina Allah mah ngahiji. Ini ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu satu, tapi bukan satu angka. Bukan satu angka, karena kalau satu angka pasti ada dua, ada tiga. Allah teh hiji, tapi hijina sanes hiji sahiji. Tapi hijina ngahiji. Ngahiji itu berarti ya menyatu semuanya. Kan Allah yang bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku meliputi langit dan bumi, meliputi loh. Kalau meliputi berarti dia bukan pribadi. Dia bukan sosok. Yang diliputi ya sosok model kayak kita ini. Tapi yang meliputi jelas bukan sosok. Tapi sampai sekarang manusia masih menganggap seolah-olah Tuhan itu sosok. Yang dipanggil-panggil berada jauh dari kita. Hati-hati itu. Bapak Ibu ini siapa? Oh, saya pencari Tuhan. Nah, pencari Tuhan itu tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pencari. Berarti masih nyari. Emang Tuhan batu ali? Berarti dia masih terpisah dong. Berarti kalau masih terpisah, berarti bohong Esa. Berarti dia masih menganggap ada dua. Dirinya dengan Tuhan terpisah. Buktinya dia masih nyari. Makanya ada sinetron, para pencari Tuhan. Itu udah salah judulnya juga. Itu tuh bukan ketuhanan yang Maha Esa. Betul nggak? Karena kalau ketuhanan yang Maha Esa, dia sadar kalau Tuhan sudah bersama dirinya. Cuman sekarang masih tertutup oleh egonya. Ya seperti bersih, Bapak Ibu. Bersih itu sudah ada di sini. Cuma tertutup oleh kotor, nggak kelihatan gitu aja. Singkirkan kotornya, bersih ada. Paham maksud saya? Makanya harus disingkirkan, itu adalah tirainya, hijabnya. Supaya Allah itu nampak bertajali dalam diri kita. Cara bersihnya juga belum tahu sampai sekarang. Betul nggak? Malah sibuk aja upacara. Tanpa kesadaran. Ulangi ya. Allah teh hiji. Tapi sanes hiji sahiji. Tapi hiji nate ngahiji. Clear? Oke. Ini meja ada penciptanya. Apakah penciptanya meliputi meja ini? Tidak. Dia sudah kemana? Udah dijual lagi. Beda kalau manusia. Yang mencipta dengan yang dicipta terpisah. Kalau Allah nggak begitu. Setelah mencipta, malah Allah berdiam dalam ciptaannya. Karena meliputi. Clear? Udah masuk? Mahasanya udah masuk? Ini nggak dapat kalian dulu waktu belajar PPKN nggak ngerti. Guru PPKN nggak nyampe sini. Mohon maaf. Karena tahunya ketuhanan yang Maha Esa Allah hiji. Awas. Hiji nage sanes hiji sahiji. Tapi hiji ngahiji. Berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Lihat saya, Bapak Ibu. Masih ada yang suka ngomongin orang lain? Masih ada ya? Ngaku aja. Gak ngaku juga kelihatan dari mulutnya. Kalau masih membicarakan keburukan orang lain, berarti masih membicarakan Tuhan. Membicarakan keburukan Tuhan itu. Berarti dia tidak yakin di orang lain ada Tuhan. Kan yang Maha Esa. Tuhan meliputi aku, meliputi dia. Kalau sadar aja dengan itu, mau membicarakan orang lain itu mikir dulu. Kan Maha Esa. Jadi yang suka membicarakan orang lain itu berarti Pancasilanya belum benar. Ketuhanan yang Maha Esa-nya masih dua, masih tiga. Karena masih menganggap dirinya dengan orang lain sesuatu yang berbeda. Padahal energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Clear? Wah, ini ngaji udah terang benerang ini. Kalau pulang dari sini masih ngomongin orang, nggak bener itu. Saya nggak pakai siksaan, nggak pakai ancaman. Kalau membicarakan orang dosa besar, nggak. Kalian nggak akan masuk yang kayak gitu. Udah nggak percaya dosa. Diganti metode ceramahnya dengan kesadaran. Ya, tiba lagi apa yang mesti bejaan eta teh doraka.
Anggar dilakukan, kan mesti percaya kan saudara. Betul apa tidak? Maling itu dosa, dan nggak percaya, udah nggak mempan. Sugan pakai ilmu kesadaran nih, jadi areureun ya korupsi teh. Aduh, saya itu kenapa saya ngomong begini ya? Saya tuh sayang banget sama bangsa ini. Ya Allah. Sumber daya alam kita itu kaya, luar biasa. Kita punya laut terpanjang di dunia, panjang pantainya. Tapi garam aja impor. Kenapa? Apakah bangsa kita tidak bisa bikin garam? Bisa. Masih ada orang-orang yang culas mengimpor barang dari luar yang namanya garam. Sehingga garam petani kita itu harganya jadi murah. Akibatnya tidak tertarik untuk buat garam. Ini kan dihianati oleh siapa? Pasti yang punya wewenang. Tetapi dia tidak tahu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dia suka upacara, baca Pancasila? Remen. Saya tuh kadang-kadang ya, kalau habis upacara 17-an suka tanya sama teman-teman, tadi hasilnya apa? Apa sih yang nyangkarup cek orang Garut mah? Dino hate teh naon atuh sugan? Geus papanasan teh. Gak ada. Tetep aja. Yang datang ngajar 1 semester 3 kali anyar geus maca Pancasila oge. 3 kali we eta mah. Datang jeung mere ujian. Mahasiswa mau teriak-teriak jeung enggak masalah. Tidak ada keinginan menghalalkan gaji. Ya memang itu ya. Yang keliru juga sistem pegajian. Nu datang yang tu datang sarua gajina. Saya bicara kenyataan hidup. Masih mau ngomongin orang. Masih menghina orang. Masih menghujat orang. Pakai peci, pakai jubah, menghujat orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu tauhidnya gagal itu. Kalau tauhidnya sudah benar, tauhid ya. Tauhid itu bukan ilmu yang menyatakan Tuhan satu. Tetapi tauhid itu ya ini, Pancasila. Sila pertama. Ilmu yang mengajarkan mengesa bersama Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, meliputi seluruh makhluknya. Bahkan mau membunuh seekor binatang pun dia nggak berani. Karena kemanapun dia membalikkan wajah, dia melihat Allah. Boro-boro menyakiti, boro-boro menghujat, boro-boro merendahkan. Siap berubah pulang dari sini? Udah ngaji patauhidan gini siap berubah? Oke. Yang kedua, Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalira na Allah mah nyaliara. Tuh. Ini bahasa Sunda yang buhun banget. Nyaliara itu meliputi. Dia itu ya memang sendiri. Tapi sendirinya dia bukan sebagai pribadi. Bukan. Karena dia meliputi seluruh wujud, seluruh bentuk, seluruh ruang kosong. Bahkan fisika kuantum sudah mengatakan bahwa atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Sedangkan tubuh kita tersusun oleh atom. Jadi yang disebut dengan tubuh yang padat ini, dari sudut fisika kuantum, ternyata di dalamnya juga kosong. Clear sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi mengesahkan Tuhan bukan menyatakan Tuhan satu. Karena satu adalah angka. Dan Tuhan bukan angka. Ingat ya. Perhatikan saya. Siapa orang yang sudah mengesah dengan Tuhan? Bukan mereka yang belajar Pancasila. Bukan mereka yang belajar menghafalkan sila-sila Pancasila. Bukan. Mereka yang mengalami penyatuan itu dengan Tuhan. Ketika dia sudah mengalami mengesah dengan Tuhan, maka dia pasti mengesahkan Tuhan. Jadi nggak cukup Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Pokoknya sekarang saya mau mengesahkan Tuhan. Tidak.
Tuhan mau diesakan, tidak diesakan, gak peduli. Gak butuh kok. Tapi yang butuh mengesa dengan Tuhan adalah kita. Tadi saya bilang, kapan kita bisa mengesa dengan Tuhan? Saat kita fana, saat kita melenyapkan diri, keakuan kita dalam tubuh ilahi. Gimana latihannya? Latihannya sederhana. Mulai sekarang, sadari bahwa Tuhan meliputi segalanya. Tuhan yang sama. Maka di Quran surat Al-Isra ayat 60 dikatakan, Inna robbaka ahato binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Quran udah begitu jelas mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti kalau saya yang bicara, itu Allah yang bicara. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Kalau saya yang berbicara, sesungguhnya Tuhanku meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku bukan hanya ada dalam diriku. Tuhanku meliputi segala manusia. Kalau kita punya pandangan Tuhanku ada dalam diriku, yang ada pada diri orang lain adalah Tuhan yang lain. Itu tidak Maha Esa. Clear? Clear? Oke. Mengesahkan Tuhan berarti menyadari kehadiran dan keberadaannya sebagai satu energi yang meliputi seluruh wujud dan bentuk, termasuk diri kita sendiri. Yuk kita sekarang sadari walaupun belum mengalami. Nanti kalau mau mengalami saya ajarkan. Gak bisa sendiri Bapak Ibu, harus diajarkan. Sampai mengalami fana kayak Nabi Musa. Ya, ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa, kemudian Musa mengalami fana billah. Fana itu bukan lenyapnya tubuh, tapi fana itu adalah hilangnya dua. Karena dia cuma melihat yang Maha Tunggal satu-satunya. Saat dirinya lenyap, bermanunggal, menyatu dalam kalimat La ilaha illallah, bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai pengalaman spiritual. Jadi Bapak Ibu butuh pengalaman ketuhanan yang Maha Esa. Bukan menghafalkan sila pertama dari Pancasila. Saya yakin semua pejabat di Indonesia hafal sila pertama. Karena pasti kalau mau jadi pejabat dites. Pancasila sila pertama naon? Hafal maraneh nama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah mereka mengesa dengan Tuhan? Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau mengesa dengan Tuhan, dia akan bekerja menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melayani Tuhan-Tuhan yang nyata dalam wujud manusia. Makanya lihat manusia, seberapa tinggi solehnya. Jangan diukur dari kesalehan individunya. Lihat dari kesalehan sosialnya. Paham? Paham? Benghar, banyak hartanya, rajin ibadahnya. Tetapi pelit sama tetangga. Ini tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Tetangga mau makan, gak peduli. Tetangga, apakah anaknya sekolah, tidak sekolah, gak peduli. Sepatunya robek atau gak robek, gak peduli. Ya. Coba biasakan. Saya kalau lihat anak mau ke sekolah lewat rumah saya lihat sepatunya. Kalau sepatunya udah gak layak, saya cari, ini anak siapa? Gak seberapa, belikan sepatu. Nanti anaknya akan bahagia. Ke sekolah penuh dengan semangat. Kan sudah saya ajarkan mantranya. Dimanapun saya berada, kapanpun, saya akan melakukan kebaikan tanpa syarat, tanpa pamrih. Coba lakukan hal kecil. Bapak Ibu. Baru nyampe aja barusan saya turun dari mobil. Ada yang ngasih rejeki sama saya. Segini. Uang. Digerakkan sama Allah. Pengen kemakan sama ayah. Luar biasa. Jadi uang itu mencari kita. Saya nggak pernah cari uang. Bagaimana saya cari uang? Kan saya lebih mulia dari uang. Uang dong harus cari saya. Mau begitu? Pasti mau. Ini dulu. Ketuhanan yang Maha Esa aja dulu. Kalian mau banyak maunya. Udah bereskan dulu ketuhanannya. Pasti beres nanti. Uang pasti cari kita. Percaya sama saya. Ini saya mau kasih ilmu begitu. Ya. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Ada yang masih takut dalam hidup. Takut tidak makan. Takut anaknya sekolah.
Takut pasangan selingkuh. Ada nggak takut? Takut nggak bayar cicilan. Masih ada takut. Itulah kegagalan belajar Pancasila. Ketakutan itu adalah bukti kegagalan mengesahkan Tuhan. Kalau sudah mengesah dengan Tuhan, dan dia sadar bahwa Tuhan meliputi dirinya sendiri. Dia maha kaya, dia maha pengasih, dia maha luas. Kenapa kita selalu berpikir cara? Serahkan aja. Gak ada ketakutan. Justru ketakutan menarik ketakutan baru. Like attracts like. Makin ditakuti, makin datang yang ditakuti berulang-ulang. Kita harus sembuh dulu dari rasa takut. Gimana caranya? Mengesah. Mengesah. Maaf Bapak Ibu. Saya terkadang kalau lagi kajian seperti ini, kalau bicara soal ketuhanan itu, kadang-kadang saya seperti tadi. Ya, energi saya kalau nggak ditahan ini meluap-luap. Kenapa? Bukan energi saya. Barangkali sang pemilik semesta ini menunjukkan dirinya lewat diri saya. Tuhan ingin kita semua sadar kalau beliau ada bersama kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kenapa sih baru kehilangan uang, itu aja udah kelepak-kelepok hidup. Masih punya napas padahal. Padahal napas itu kan tidak bisa diuangkan. Nggak ada di ruangan ini yang berani. Siapa yang mau saya beli napasnya 100 triliun. Tapi setelah dibayar gak napas lagi. Ada yang mau nggak? Nggak ada. 200 triliun? 300 triliun? Pasti gak ada yang mau. Itu artinya, kenapa kita meratapi yang hilang? Apalagi cuma 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar. Saya udah pernah ngalamin begitu. Hilang rumah 5 aja saya biasa aja. Apa-apa. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat diri saya. Karena saya percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh saya memilih. Kan kita ketika menendang, mencengkram. Mencengkram yang kita suka, menendang yang kita tidak suka, itu berarti kita masih mendua. Betul nggak? Bohong itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya tidak begitu. Masih ada yang takut? Udah setelah ini. Udah yakin ya? Walaupun belum mengesah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru teori. Tapi udah lumayan. Nanti harus bisa mengesah. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa bukan hasil baca buku. Tapi hasil mengalami langsung sendiri. Ya. Dan mengalaminya bisa setiap saat Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ada ilmunya, ada caranya. Kenapa para rasul, para nabi itu terbimbing terus? Karena beliau itu sudah mengesah dengan Tuhan. Manunggaling kaula lan Gusti, istilah saya Siti Jenar. Ego tak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ego tuh inginnya dua. Ulangi. Selama masih bercokol ego dalam diri kita, pasti kita tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Karena ketika menerima keesaan, berarti ego harus tidak memilih. Sedangkan ego masih memilih. Coba nanti baca itu, surah Toha, dari ayat 9 sampai 14. Di situ ada cerita tentang Nabi Musa disuruh melepaskan kedua terompah. Ya, sama Tuhan. Jadi kata Tuhan gini, Musa, lepaskan kedua terompahmu, baru kamu masuk Al-Muqaddasitwa. Al-Muqaddasitwa itu tempat suci yang awal. Muqaddas itu suci, tua itu awal. Jadi berarti Musa sedang kembali ke kampung asalnya. Kembali pada Allah sebetulnya. Nah untuk kembali kepada Allah, ternyata Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu ego. Karena ego itu senang ini, nggak senang itu. Ego tuh suka memilih. Ini saya kasih tahu. Ngajar tauhid. Baru aja nyerai istrinya. Bingung saya. Ini tauhid yang mau diajarin apa? Karena tauhid itu Allah satu. Bukan Allah yang Maha Esa. Bukan kul huwallahu ahad. Bukan itu. Istrinya diceraikan. Berarti tidak menerima kan?
Kalau tidak menerima berarti apa? Menolak kan? Menyingkirkan kan? Berarti dia akan memilih yang lain kan? Yang dia anggap bagus menurut egonya, betul? Kalau kita menyingkirkan yang ini, dan kita sudah akan mengambil yang ini, itu sudah mendua. Bohong itu tauhid apaan itu? Bullshit itu. Padahal Allah udah bilang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Ego itu senangnya menendang dan mencengkeram. Nih Bapak Ibu, lihat saya semua, serap energi saya. Selama Bapak Ibu masih menendang, mencengkeram, pengen ini, tidak pengen itu, memilih terus-menerus, percaya sama saya, kalian tidak akan mengalami ketuhanan yang Maha Esa. Kalian tidak akan mengalami Tuhan. Percaya sama saya. Memang berat sih ngaji itu kalau diamalkan. Kalau ngapalin 30 juz ya gampang. Saya juga dari kecil udah hafal. Gampang ngapalin. Tapi menghafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan yang paling rendah dalam hidup adalah menghafal. Makanya ada taksonomi Bloom, taksonomi Anderson. Mengingat itu keterampilan yang paling rendah. Naik sedikit ke atas ada yang namanya memahami. Naik sedikit ke atas namanya menerapkan. Naik sedikit ke atas ada yang namanya menganalisa. Naik sedikit ke atas ada yang namanya mengevaluasi. Naik sedikit ke atas namanya mensintesa. Pengetahuan itu disintesa menjadi sesuatu yang pragmatis, yang berguna bagi orang banyak. Boro-boro buat orang lain, buat diri sendiri aja tidak menyelamatkan. Ini saya kasih pengumuman. Yang suka memilih dalam hidup, udah gak usah ngajarin tauhid segala. Menipu umat. Bohong. Bereskan dulu diri kita sendiri. Udah menerima belum? Kalau hanya menerima yang kita mau, dan kemudian melepaskan yang kita tidak mau, siapa yang bertahta di diri kita? Kesadaran apa ego? Ingat, ego tidak bisa menerima keesaan Tuhan. Clear? Merasa ditelanjangi enggak? Enggak apa-apa ya. Biar kalian tuh jadi jujur. Maaf ya, ada yang mengkritik saya. Kadang-kadang saya bilang kalian tidak ngikutin JS Badudu, katanya siapa. Ini bahasa komunikasi, bahasa rasa saya. Saking saya menganggap Bapak Ibu semua adalah saudara-saudara saya. Anak-anak spiritual saya. Sakit hati enggak? Tuh, yang ini aja enggak sakit hati. Yang sana sakit hati. Bingung saya. Esa berarti tidak ada dua. Yes. Esa berarti tidak memilih. Yes. Esa berarti menerima apapun yang terjadi sebagai rencana Tuhan. Yes. Walaupun tidak nyaman, saya akan tetap sabar dalam ketidaknyamanan. Karena saya percaya di ujung terowongan pasti ada cahaya. Baru clear hidupnya. Tidak buang-buang waktu. Tendang ini, tendang ini. Dia pikir yang ditendang hari ini dia akan selesai. Besok datang lagi yang serupa. Besok datang lagi. Terus mau sampai kapan hidup kita seperti itu? Itu beres-beres hirup teh. Betul nggak? Ini saya tuh saking sayang ya. Karena saya udah mengalami. Saya juga pernah berada di situasi yang seperti itu. Menendang, mencengkeram. Saya mikir kok lelah ya hidup saya. Setelah saya terima semuanya, selesai satu episode, datang lagi, selesai satu episode, ternyata hidup itu terus naik. Kesadaran kita naik terus. Asik jadinya hidup itu. Jadi sebelum kita pulang yang sesungguhnya kepada Allah itu, perjalanan ini menjadi perjalanan yang menakjubkan. Karena semua itu memberi makna yang luar biasa. Asik loh Bapak Ibu hidup itu. Ulangi. Esa berarti tidak ada dua. Yes. Tidak ada perbandingan. Yes. Bagaimana dibanding-bandingkan? Kan energi yang sama. Betul nggak? Cuman sedang di tubuh yang berbeda. Sedang menampakkan kesadaran yang berbeda. Terus kenapa dibanding-banding? Katanya laisa kamislihi syai'un. Dan nggak ngerti kita mah. Cuma ngomong aja. Allah ta'ala laisa kamislihi syai'un. Apa maknanya? Aduh. Taros. Laisa kamislihi ini nggak bisa dibandingkan.
Artinya apa? Saya adalah saya, anak saya, istri saya. Dia punya jalan sendiri-sendiri. Saya tidak boleh intervensi pada jalan mereka. Terima dan hargai bahwa kita berbeda. Itu laisa kami selesaiun dalam kehidupan. Ari ngomong mah gampang. Ini praktek kehidupannya. Masih suka membandingkan? Masih merasa diri kita ini yang paling tidak layak. Seolah-olah orang lain yang layak. Masih begitu? Itu enggak ketuhanan yang Maha Esa itu. Patauhidannya belum benar. Betul enggak? Padahal dia yang sama meliputi seluruh bentuk. Artinya, kalau orang lain bisa, ya kita juga bisa bersama dia yang sama. Betul? Banyak orang yang merasa, abdi mah da mung sakit. Tos takdir. Teu hoyong itu eta ngalih ka bumi nu langkung sae. Atus di mana? Jadi itu kan menyatakan seolah-olah Allah yang maha kaya bersama yang kaya. Nah yang sama dia mah Allah yang maha miskin. Makanya benar tuh ya kata-katanya Osho. Osho bilang begini. Jika sapi itu menciptakan agama, maka sapi akan menciptakan Tuhan. Dan Tuhan yang diciptakan oleh sapi sesuai dengan pikiran sapi. Dan sapi akan menciptakan Tuhan sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi kata sapi, Tuhan itu berkaki 4. Ngomong juga, sama. Itu mental. Jadi jangan-jangan yang kita pertuhankan selama ini sebetulnya bukan Tuhan yang maha meliputi. Tapi Tuhan yang dicipta. Dicitra oleh pikiran kita sendiri. Itu saya baca kata-kata Osho tentang tauhid. Osho itu orang India. Dia pengajar spiritual di Amerika yang sangat terkenal. Saya senang kata-kata beliau itu. Kadang-kadang out of the box. Melampaui pikiran kebanyakan orang. Oke. Esa tidak ada dua ya. Tidak ada perbandingan ya. Tidak ya. Tidak ya. Siap menerima semua perbedaan. Siap menghormati perbedaan. Oke. Nggak usah dibanding-banding ya. Udah. Yang kita hidup dari orang tua agama Islam, udah. Memang, ya jalanmu lewat Islam. Tekun aja di Islam. Yang dari keyakinan lain, tekun aja di keyakinan. Kan sebetulnya, kalau tekun pasti sampai di tujuan. Nggak usah dibanding-banding.